Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ibadah minggu kita sore hari ini akan dilayani oleh Pendeta Mulia HB Waruwu dari GKI Tubagus Angke, Majelis Tugas Penatua Rifki, Penatua Dani, Penatua Riza, dan Penatua Andi. Pemandu pujian, paduan suara Gloria, pengiring pujian, Ibu Nindita dan Saudari Delvina. Pengisi pujian, paduan suara Gloria, dan grup angklung Panti Asuhan Asi Lestari, pendoa Penatua Dani, multimedia dan sound system, Saudara Michelle dan Saudari Feli. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 pukul 11 bertempat di F9. Saudara jemaat yang ingin menyampaikan usulan atau saran dapat memberikannya melalui sekretariat gereja secara tertulis dalam amplop tertutup dengan mencantumkan identitas diri. Setiap anggota majelis jemaat diminta hadir dalam persidangan tersebut dan jemaat diharapkan mendukungnya dalam doa agar sidang berjalan dengan lancar dan hanya kehendak Tuhan sajalah yang selalu diutamakan. Berita kelahiran. Tuhan telah mengaruniakan seorang putra yang diberi nama Leonardo Aditama Kongya. Lahir pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023. Anak dari Bapak Giuseppe Kongya dan Ibu Elin Valerie Dila Bestari, cucu dari Bapak Wahyu Tribudi Setiawan dan Ibu Sarah Lisgrawati Pakan. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat atas kelahirannya. Tuhan memberkati. Penerimaan mahasiswa baru Unkrida. Universitas Kristen Krida Wacana menerima mahasiswa baru melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes. Berikut videonya. Oh iya, hari ini ada pengumuman SNBT. Mau check up? Ya, nggak lolos. Tolong, Mang. Aku nggak lulus SNBT nih, Mang. Yaudah, nggak apa-apa, Nak. Kita masih bisa cari yang lain kok. Semangat ya. Notif Alhan. Wah, Ukrida dari jalur penerimaan pejuang SNBT nih. Oh, keren banget. Hah, ini Ukrida. Mau daftar ah? Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak.
Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari PKJ 8, Bukalah Gapura Indah. Ibadah minggu ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara, Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, Shalom. Meski belakangan ini kata Shalom sering menjadi perdebatan ya. Karena digunakan dalam satu komunitas yang menurut mereka bukan pada tempatnya. Jadi kalau buat saya sih no problem ya. Kata shalom itu kan kata salam. Shalom. Barangkali dalam bahasa yang lain juga kata salam bisa diucapkan bukan dengan shalom, tapi dengan kata yang lain. Yang terpenting apapun perbedaan bahasanya, yang penting esensinya kok. Shalom Aleichem itu merupakan salam, di dalamnya ada doa. Ada doa, ada harapan, agar yang disalami itu mengalami karya Tuhan. Itulah esensi dari kata Shalom Aleichem. Tapi kita bersyukur bahwa buat kita sebagai orang percaya, kata Shalom Aleichem adalah kata yang cukup tepat untuk kita lakukan, kita sapakan kepada banyak orang tanpa harus mempersoalkannya. Ngapain kita mempersoalkan kulitnya? Kulit kan bisa macam-macam ya Pak ya. Yang terpenting isi dari bungkusan itu. Saudara-saudara, minggu ini kita akan mengambil tema khotbah tentang gereja para diakonos. Siapa gereja? Ya gereja saudara dan saya. Orang-orang yang telah dipanggil, ditebus, dihisap dalam satu komunitas yang bersumber pada Kristus. Dan di dalam komunitas itu siapapun, saudara dan saya, itu dipanggil
dipanggil untuk mengabdi, dipanggil untuk membaktikan diri, dipanggil untuk mempersembahkan diri. Tuhan gak pernah nuntut seberapa besar. Ya kalau bisa besar bagus, kalau belum sampai bisa lebih besar, lakukan yang kecil. Karena Alkitab bicara, lakukan hal-hal yang kecil supaya satu ketika kau akan dipercaya pada hal-hal yang besar. Jadi bagi saudara-saudara yang mempersembahkan diri, membaktikan diri, jangan rendah hati ketika kita bisa hanya melakukan yang kecil. Niscaya kalau itu disyukuri, ditekuni, dilakukan, diamalkan dalam hidup saudara, satu ketika Tuhan akan memberikan kepercayaan yang besar. Jadi dalam soal melayani, jangan pernah rendah diri, tetapi rendah hati. Mengapa? Sebab kalau nggak rendah hati, kita akan mudah tergoda untuk hal-hal yang justru tidak memuliakan Tuhan. Yang terjadi adalah pemuliaan diri sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita baca Injil Matius pasal 9 sebagai nats pembuka, ayatnya yang ke-35 dikatakan demikian. Demikianlah Yesus yang adalah junjungan tinggi iman kita berkeliling ke semua kota. Berkeliling untuk apa? Berkeliling untuk menawarkan sebuah kabar yang baik. Bukan kabar yang buruk, tapi kabar yang baik ke semua kota, tapi juga desa. Ini luar biasa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, karena memang untuk menyampaikan firman Tuhan, tempatnya adalah sebuah komunitas di mana orang memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kemudian firman itu diberitakan lagi lebih luas, basisnya adalah rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Artinya Injil di mana Allah mau berkuasa, Allah mau memerintah di atas tahta pikiran, perasaan, perkataan, bahkan tindakan atau amalan-amalan hidup dari setiap orang yang digenggam oleh kuasa dan kehendaknya, yaitu Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, semoga nats pembuka ini menjadi sebuah kesukacitaan bagi semua. Kita sambut dengan pujian. Apa arti ibadahmu kepada Tuhan?
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, marilah dengan kerendahan hati kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Pada saudara-saudara diberi kesempatan untuk menyampaikannya dalam kebaktian ini. Kita berdoa. Tuhan, maafkan dan ampuni kami ketika kami karena sebab dan karena keadaan sesuatu membuat niatan dan keinginan kami untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan diwarnai oleh kegagalan, ketidakmampuan, terutama ketika kami harus menghadapi situasi hidup yang sangat sulit dan menekan. Namun kami bersyukur Engkau masih menganugerahkan kepada kami sebuah kesempatan dan kesadaran untuk menyampaikan apa yang menjadi kegagalan akibat keberdosaan diri kami, kehilapan kami, ketidakmampuan kami untuk memegang teguh Tuhan di dalam kehendak-Nya yang terbaik bagi diri kami. Oleh karena itu, dengan rasa malu dan menyesal, kami memohon kepadamu Tuhan, berikanlah pintu maaf dan pengampunan atas kami, dan agar di dalamnya kami beroleh kembali kesukacitaan. Dan biarlah kesukacitaan itu mampu memulihkan, menyembuhkan, tetapi juga sekaligus mendorong kami untuk terus-menerus membaharui diri. Dan kami percaya dalam kuasa darah-Mu yang suci dan kudus di atas kayu salib ada pengampunan, namun juga keselamatan bagi kami. Sungguh terpujilah Engkau ya Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami berdoa, amin. Kasihanilah aku yang lemah. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah oleh kasih dan kuasa.
umat Tuhan diundang untuk bangkit. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan melalui Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Diri dan di sekitarmu, berilah salam damai. Karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang baik, itu kehendak Tuhan bagimu. Berikan salam damai, seorang dengan yang baik, itu kehendak Tuhan bagimu. Berbaliklah kepada Tuhan, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu akan menyambutmu, memelukmu dengan erat. Berbaliklah
Bapak, Ibu, saudara-saudara, terima kasih ya atas kesaksian lewat puji-pujiannya. Kesaksian itu gak mesti lewat pemberitaan firman Tuhan, tidak mesti hanya lewat pengalaman-pengalaman iman, tapi juga lewat kesaksian pujian. Ini dari Panti Asti Lestari ya, kalau tidak salah dipimpin, dilayani oleh Ibu Hana ya. Barangkali bisa berdiri ya Bu, supaya yang lain kenal. Nah ini Ibu Hana. Terima kasih juga untuk Ibu ya, yang ikut dampingin ya. Ibu yang main keyboard ya. Lain lagi? Oh tidak, ya. Oh dari sini ya. Ya. Mereka ini anak-anak Asti Lestari. Ya. Dan mereka dirangkul oleh pihak gereja. Karena itu memang tugas bagian dari gereja. Ya. Dan mereka menyanyikan tadi untuk tetap oke ya. Untuk tetap semangat, optimis. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Nah semoga kita nggak nyangka loh nasib hidup manusia. Barangkali dari antara mereka nanti akan lahir pribadi-pribadi hebat yang mampu memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi tetap hidup dalam Tuhan, tetap dalam semangat dengan Tuhan ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika dalam peribadahan yang berlangsung kami diberi kesempatan juga untuk sejenak membaca firman-Mu dalam Alkitab, dalam Injil, dan sekaligus juga kami mau menangkap pesan utama yang penting untuk kami pahami, kami renungkan, tapi juga kami gumulkan. Sehingga pada waktunya kami diberi kemampuan untuk mengamalkan itu dalam pengalaman praktis kami, dalam pengalaman hidup kami, dalam perjalanan hidup kami, sejauh kami melangkah bersama dengan Tuhan. Berkati setiap kami pribadi yang mau memberi tempat atas firman, namun juga sekaligus hamba yang memberitakan dan mewartakan firman-Mu, agar sungguh kami semua memperoleh berkat lewat firman Tuhan. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, meski ada kalanya juga kami diingatkan oleh Tuhan. Kami menyambut sabda-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dalam Injil Kristus menurut Lukas pasal 17. Dimulai pada ayat yang ke-7 dan diselesaikan sampai dengan ayatnya yang ke-10, berkaitan dengan tema Gereja Para Diakonos. Perkenankan saya menggunakan Alkitab edisi baru yang kedua ya. Barangkali nanti ada sedikit perbedaan, tapi intinya adalah sama. Saya bacakan bagi kita semua. Tuan dan hamba, judul dari perikop tersebut. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, akan berkata kepada hamba itu,
Setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Rasanya nggak ada. Bukankah sebaliknya, ia, artinya sang tuan, akan berkata kepada hamba itu, meski mereka sudah melakukan apa yang seharusnya, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Artinya kalau urusannya Tuhan selesai, baru sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Semacam pertanyaan kembali. Demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan, yang dipercayakan, yang diamanahkan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah pembacaan Injil. Berbahagialah saudara yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan di dalam hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Selamat sore sekali lagi saudara-saudara. Selamat sore para penatua, saudara-saudara, termasuk juga Ibu Hana bersama dengan anak asuh dan Pendeta Diana Bahri ya. Sore Bu. Tadi pagi beliau melayani perjamuan keliling ya. Jadi persis seperti Matius pasal 9, berkeliling. Walaupun di seputar komunitas Cipinang Elok. Saudara-saudara, salah satu ciri khas dari sikap orang yang percaya, entah itu secara pribadi tapi juga bersama sebagai umat Tuhan, adalah sikap diri. Sikap diri yang mau menghamba kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang mau menghamba kepada kita. Ini cilaka nih Pak. Dengan kebalik-balik ya. Siapapun kita. Yang atas, yang tengah, yang bawah. Harus punya jiwa menghamba. Mesti itu ada dasarnya. Mengapa kita mau menghamba? Karena kita telah ditebus. Kalau saudara nanti belajar Alkitab dengan mendalam dengan Ibu Pendeta Diana, saudara akan tercengang-cengang dibuatnya. Dibayar lunas, kata Rasul Paulus di dalam suratnya. Nggak dikredit. Seandainya saya bertanya Bapak, Bapak mau beli barang, mau dibeli cash atau di kredit Pak? Mending cash ya Pak. Nah, kita dibeli cash Pak. Enggak pakai lagi nunggu besok masih ada utangan. Enggak. Sebabnya kita mau merespon itu dengan sikap menghamba
kepada Kristus, kepada Tuhan. Artinya memberi diri, artinya membaktikan diri, mempersembahkan diri kepada Tuhan sejauh kita masih diberi anugerah kehidupan. Seperti kata Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Seperti yang dikatakan tadi dalam sebuah nyanyian. Apalah arti, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini ada sebuah ilustrasi rohani. Ilustrasinya begini, ada seorang muda, mandiri, sukses, hebat. Terus teman-teman gerejanya bilang, bro, ayo bro, kasih waktu untuk mempersembahkan diri bagi Tuhan. Aduh, gue belum punya waktu. Berjalannya waktu, teman yang lain di lingkungan komunitas gerejanya juga mengatakan, hei, kapan lo? Gue masih ada yang dikejar bro, masih belum selesai bro. Bukannya udah banyak yang lo raih, belum cukup, tar aja. Sampai ada yang berseloroh, nunggu jadi nenek, kakek. Satu ketika gereja lagi butuh pencalonan penatua, Pak. Tim udah dibikin. Coba deh lu hubungin tuh si A. Panggil lagi. Maaf bapak-bapak para penatua, aku nggak bisa, nanti saja ya. It's okay. Kan kita nggak bisa maksa ya Pak ya. Siapa sih kita kekuatan memaksa? Berjalannya waktu dia sakit. Sakitnya memang cukup berat. Antara hidup dan mati. Terus pendetanya ngelawat. Bawa sebuah kembang. Kembangnya kembang layu. Walaupun dibungkus. Selamat sore, gimana keadaanmu bro? Gimana keadaanmu anak muda? Waduh berat Pak Pendeta, aduh gini. Pak Pendeta tolong doakan saya supaya saya bisa sembuh. Saya berjanji kalau saya sembuh saya akan abdikan bagi Tuhan waktuku. Walaupun ada waktu lain di tempat lain, aku akan coba berikan waktu untuk Tuhan. Bagus. Oke, aku berdoa. Selesai berdoa, pendeta itu pamit. Setelah pamit, sebelum dia beranjak keluar, anak muda itu, Pak Pendeta, coba sebentar ke sini. Ada apa? Anak muda. Aku mau tanya, kok Bapak Pendeta bawa kembang layu? Barangkali ada maksudnya ya Pak. Terus Bapak Pendeta jangan marah ya. Enggak Pak, sungguh enggak, Del. Ini punya pesan. Kenapa kau mau mengabdi bagi Tuhan saat engkau menjelang sekarat? Itu sisa. Jangan kau memberi Tuhan ketika sudah jadi sisa. Untung aja ini ilustrasi rohani loh Pak. Saya gak nakut-nakutin saudara ya. Enggak, ini ilustrasi. Artinya pesan gini. Kalau kita masih punya waktu, kenapa harus nunggu? Kalau Tuhan sudah minta. Dan melalui sikap tersebut sangat jelas bagi kita siapa yang seharusnya menjadi Tuhan dalam tanda kutip dan siapa yang harusnya menjadi hamba.
Jangan dibalik-balik. Dan mungkin contoh sederhananya yang dapat saya gambarkan lewat khotbah ini adalah terutama bagi saudara-saudara yang punya ART ya, asisten rumah tangga. Sangat jelas terlihat siapa yang menjadi tanda kutip Tuhan dan siapa yang menjadi tanda kutip hamba itu. Jelas. Tuhan adalah pihak yang telah mempercayakan dirinya kepada ART yang merekrut, tetapi juga sekaligus yang memberi tugas agar ART itu sedikit banyaknya dapat membantu apa yang menjadi keperluan-keperluan sehari-hari tuan itu atau majikan itu. Seorang ART memang harus bekerja dan melayani, tidak bisa tidak. Kalau dia tidak melayani, dia bukan ART. Dan ART harus sadar itu. Sementara bersamaan dengan itu, tuan atau majikan harus memberikan jaminan hidup atau dalam tanda kutip kesejahteraan bagi ART itu sendiri. Jadi ada asas keadilan di sana. Ada hak dan ada kewajiban. Ada kewajiban, ada hak yang berjalan bersama. Dan yang menarik adalah saudara-saudara ketika ART itu melakukan pekerjaan-pekerjaannya untuk membantu dan melayani majikannya, melayani tuannya, baik itu yang rutin maupun yang tidak rutin. Memang sang majikan tidak berkewajiban selalu harus menyampaikan perlakuan-perlakuan yang istimewa. Tidak selalu berkewajiban untuk memberikan pujian-pujian kepada ART itu. Terkecuali memang sang tuan menghendakinya. Artinya otoritas untuk mendapatkan pujian dan tidak itu sama tergantung dari sang tuan. ART itu hanya mengerjakan apa yang harus dikerjakan agar apa yang menjadi keinginan, kehendak dan keperluan sang tuan itu sedikit banyaknya dapat terpenuhi. Dan ART yakin seorang majikan pasti akan memikirkan soal-soal kehidupan dirinya. Mengapa saudara-saudara? Karena memang itulah yang seharusnya ART lakukan sebagai ART. Sebagai pembantu rumah tangga. Dia harus bekerja untuk membantu dan melayani sang tuan, sang majikannya. Yang memberikan garansi hidup. Memberikan garansi kesejahteraan hidup. Sebabnya kalau seorang majikan terus abai jadi persoalan. Tapi rasanya kalau itu dikaitkan dengan Tuhan enggak lah ya. Tuhan enggak pernah salah ya Pak. Kalau manusia bisa banyak salah. Kalau Tuhan enggak pernah. Dia manajemen yang terbaik. Yang kedua, karena memang seorang ART sadar ia hanya seorang ART. Tidak lebih dari itu. Dalam relasinya dengan sang majikan. Dan tak pantas baginya jika ia terlalu menuntut. Apalagi menuntut terlalu banyak pujian-pujian, perlakuan-perlakuan yang istimewa kepada tuannya. Sekalipun ia telah melakukan apa yang terbaik. Sebab kalau kita kembalikan gambaran ini dalam konteks semula, memang seorang hamba itu sudah dibeli. Ya, dalam masa lalu seorang hamba itu sudah dibeli.
dan hamba itu harus melayani sang Tuhan. Bahwa kemudian hamba itu melakukan apa yang terbaik. Tuhannya mau puji, Tuhannya tidak mau puji, itu urusan Tuhannya, bukan urusan si hamba. Si hamba tidak mau tergoda sedikit pun untuk menuntut lebih, karena dia sadar dia adalah seorang hamba. Jadi seorang ART itu tidak mudah tergoda untuk membangga-banggakan atas apa yang telah ia perbuat dalam membantu dan melayani Tuhannya. Memang itu yang harus dia lakukan dan dia kerjakan sebagai seorang hamba atas orang tua. Nah, pembacaan Injil Kristus di dalam Lukas pasal 17 dengan sangat terbuka memberi pesan kepada kita sebagai hamba dan pelayan Tuhan. Kita semua, saudara dan saya, agar tidak juga mudah tergoda ketika kita diberi kesempatan melayani Tuhan untuk membangga-banggakan apa yang sudah kita perbuat dan lakukan, yang bertujuan untuk pemuliaan diri kita sendiri. Nah, itu namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi jangan sampai ada niatan untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Yang ada seharusnya kita merasa bersyukur bahwa Tuhan ternyata bukan hanya mempercayakan kita. Tuhan bukan hanya mempercayakan saudara dan saya, tapi juga sekaligus Tuhan memberi kesempatan kepada saudara untuk melakukan apa yang baik dan terbaik dalam membantu dan melayani apa yang menjadi keinginan, harapan, kemauan, bahkan cita-cita Tuhan di dalam hidup kita, terutama bergereja. Bukankah seharusnya seorang hamba, seorang pelayan, seorang diakonos atau para diakonos bersyukur kepada Tuhan bahwa ia telah diberi kesempatan, tapi juga sekaligus kemampuan dengan sebaik-baiknya. Karena memang ada kalanya dalam ajang pelayanan jalan itu tidak selalu mudah ya Pak. Mau bikin IMB aja tuh sulitnya ditampun. Kalau IMB hotel cepat. Benar. Karena saya juga ikut terlibat. Ya. Saya seringkali berseloroh kepada teman-teman saya yang berbeda kelompok. Ya kalau memang sulit, bantu. Jangan udah sulit, dipersulit. Saya berani ngomong begitu. Kalau memang sulit, dibantu. Jangan udah sulit, dipersulit, Pak. Saya harus mengatakan itu kepada rekan-rekan saya. Ketika saya dipercaya untuk mengambil bagian di dalam soal itu. Soal kemudian apakah rekan-rekan saya itu bersetuju atau tidak. Itu soal lain. Saya dipuji atau tidak dipuji itu soal belakangan. Jadi buat saya, lakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Biarlah Tuhan nantinya akan menilai, menimbang dan sebagainya. Jadi gak frustasi tuh Pak. Enjoy aja tuh melayani. Sekeras apapun tantangan yang kita hadapi, kalau Tuhan tetap menjadi Tuhan kita. Dan kita yakin Tuhan kita itu bukan Tuhan yang salah. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh cinta, Tuhan yang penuh berkat. Niscaya seberat apapun medan pelayanan yang kita jalani, entah kita lakukan secara sendiri-sendiri atau bersama, selalu akan diberikan jalan oleh Tuhan. Tuhan akan selalu mengirim
energi yang positif pada saudara. Energi yang mampu tetap menyemangati hidup saudara meski kadang sulit, susah. Sehingga saudara tetap punya semangat dalam melayani Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi, perlu saudara ketahui bahwa perkataan Tuhan Yesus ini ditujukan kepada para muridnya. Agar mereka tidak mudah untuk tergoda. Karena dalam prakteknya atau dalam kenyataannya kerap mereka menyelipkan niat untuk menjadi siapa yang terbaik di antara yang terbaik. Tuhan, kalau nanti kelak kamu jadi raja, ya udah order duluan Pak, udah order Pak. Tuhan bilang, nggak perlu kamu begitu. Siapa yang mau jadi yang terdepan, dia harus yang pertama melayani. Itu sebabnya tadi di dalam nas pembuka, Yesus berkeliling. Tuh Yesus aja mau kerja Pak. Yesus aja mau membaktikan dirinya. Lantas kalau junjungan kita yang tinggi itu mau melayani, mestinya kita sebagai pengikut-pengikut jalan Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dihisap di dalam Tuhan, ikutin semangatnya Tuhan yang mau melayani. Meski melayani itu bisa dalam arti yang khusus maupun dalam arti yang luas. Ibu Hana sedang melayani. Tuhan mempercayakan agar anak-anak yang ibu asuh kelak menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami karya luar biasa dari Tuhan. Ya, Majelis Jemaat Cipinang Lo, kita doain ya. Mana tahu di antara mereka nanti jadi calon presiden kan? Ih, gak ada yang tahu nasib orang, hanya Tuhan Bu. Benar kan Bu? Benar. Benar? Benar apa benar nih? Benar, amin. Kita mana tahu. Tapi kalau Tuhan sudah mengizinkan, Tuhan sudah menghendaki. Bu Hana, ketika aku selalu mendengar anak-anak ibu, aku minta supaya suatu hari kelak Tuhan memakai mereka. Hidup mereka sudah cukup terluka. Hidup mereka sudah cukup menderita. Dan Ibu Hana ditugaskan oleh Tuhan untuk memulihkan itu. Untuk menyemangati mereka kembali. Untuk membawa mereka di dalam rencana Tuhan yang agung itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita doain ya. Mana tahu di antara mereka nanti suatu ketika jadi orang hebat. Yang ingat Tuhan. Yang ingat gerejanya. Yang ingat para penatuannya. Yang ingat pendetanya. Yang ingat saudara-saudara yang telah memberikan support dan dukungan itu. Dan anak-anak, jangan pernah putus asa ya. Betul? Bawa rencanamu dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu, lewat pembacaan ini kita diingatkan untuk tidak mudah menyisipkan niat yang kurang elok di hadapan Tuhan. Kalau bukan karena saya, apa artinya dia? Kalau bukan karena kebaikan hati saya, lu nggak bisa apa-apa. Nah, itu udah sombong Pak, nggak boleh begitu orang Kristen. Tuhan, aku bersyukur Engkau pakai kebaikan hatiku
untuk menyelamatkan dia. Wow, Tuhan senang tuh, energinya positif. Betul Bu? Kalau bukan gue, lu makan apa-apanya. Itu energinya negatif. Berikan energi yang positif. Kalau saudara memberikan energi yang positif kepada orang, apalagi orang itu positif, lebih positif lagi. Kalau dia negatif, dia akan berubah menjadi udah negatif, kita hantam lagi dengan negatif Pak. Apa yang terjadi Pak? Hah? Apa Pak? Udah negatif, dia hantam lagi. Mana plusnya? Hancur mina. Betul gak? Hancur mina. Jadi kita mesti tetap mengeluarkan, ya. Tuhan bersyukur kalau aku sudah dipercaya Engkau untuk melakukan apa yang baik. Jika Engkau berkehendak lagi, izinkan aku Tuhan. Perkenankan aku lagi Tuhan untuk melakukan yang lebih baik. Betul Pak? Kalau ada orang tidak lagi balas kebaikan Bapak, jangan sakit hati Pak. Gue udah melayani baik-baik, masih aja begini. Jangan begitu, itu energinya negatif. Tuhan, kuatkan aku. Berkati aku. Aku doakan dia Tuhan, supaya dia melihat apa yang baik seperti aku melihatnya. Itu gereja para diakonos. Yang melayani, tetapi juga yang sekaligus bersyukur. Urusan Tuhan mau mengapresiasi, urusan Tuhan mau memuji. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Urusan kita hanya satu, lakukan dan kerjakan. Dari apa yang kita bisa lakukan. Jadi jangan nunggu seperti ilustrasi rohani tadi Pak. Udah sekarat baru Pak, teriak-teriak. Jangan begitu. Kan ada tuh lagu di luar sana ya. Yang nggak tahu nih Cipinang Elok anti apa enggak nih. Lagunya gini, hidup ini adalah, jangan nunggu tak udah peot, udah belangsak duluan. Kalau pasti bisa sekarang, kenapa enggak? Betul Ibu Diana Bakri? Kalau Tuhan percayakan sekarang, lakukan. Do it. Jangan lagi nunggu-nunggu. Apapun saudara yang perbuat saudara, ya, sekalipun itu yang terbaik, tetap rendah hati. Maaf Pak, yang bawa Alkitab, saya lupa nama Bapak. Ya, hah? Bizar, Riza, Pak Riza. Pak Riza, Anda oke. Pak Riza, Anda oke. Siapa dulu? Lu nggak ada apa-apanya. Ah itu nggak bagus tuh. Hatur nuhun Pak. Aduh rendah hati bener. Jadi pasang ketika kita melayani Tuhan itu pasang ilmu padi. Ya Bu, jangan ilmu pohon kelapa Bu. Ilmu padi itu semakin berisi semakin rendah hati. Pak kalau pohon kelapa kagak. Tapi begitu dihantam gredek, kelenger. Jatuh Pak. Coba ilmu padu. Dadu. Karena dia tetap berunduk. Dia tetap berisi. Dia tetap berisi berkat. Bagaimana orang? Nah semoga gereja para diakonos dimampukan, diberkati. Siapa gereja itu? Gereja bukanlah gedung itu sarana. Gereja itu bukan mereknya. Kalau cuma gereja mereknya berarti Cipinang Elok doang dong jadi gereja. Terus kalau ada gereja yang lain, bukan, enggak. Gereja itu bukan merek. Gereja adalah saudara dan saya.
Dan saudara dan saya dipanggil untuk tetap mengabdi, membaktikan diri. Ada waktu-waktu saudara membaktikan diri di tempat yang lain, namun juga Tuhan mengharapkan saudara membaktikan diri dalam hidup pelayanan, utamanya dalam komunitas saudara sebagai gereja Tuhan. Tuhan mau memberi pujian atau tidak, biarlah itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tuhan mau mengapresiasi atau tidak, kembali lagi itu urusan Tuhan. Tapi kita percaya Tuhan adalah majikan kita yang the best, terbaik dalam hidup kita. Amin. Mari kita mengambil waktu hening sejenak.
Marilah kita bangkit berdiri, bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara, mari kita menaruh tempat pada syafaat. Kita menaikkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami bahwa sesungguhnya kami adalah hamba-hamba Tuhan dan Kau adalah Tuhan kami, Tuhan kami. Majikan kami dalam hidup yang perlu kami bantu dan layani dengan segenap hati, tanpa harus memusingkan persoalan-persoalan yang hanya tertuju pada pemuliaan diri. Karena kami yakin, kami percaya Kau sebagai Tuhan sungguh sangat maha mengetahui, maha memuji, maha memberi, bahkan sumber dari segala kehidupan dan berkat sekarang dan untuk yang akan datang. Sebagai hamba, biarlah kami boleh tetap berkiat, berbuat, bertindak sekecil apapun, bahkan sebesar apapun yang kami lakukan, sebagai sebuah persembahan yang hidup yang dapat kami perbuat agar pada waktunya kelak ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, kami memperoleh mahkota kehidupan yang abadi dan kekal. Sebagai hamba, biarlah Engkau Tuhan tuntun, pimpin, pelihara. Karena kami percaya Engkau adalah jaminan keselamatan hidup kami, dunia dan akhirat. Kami berdoa untuk pertama bagi pemerintah, bagi para pemimpin bangsa. Semoga mereka diberikan kemampuan yang sebaik-baiknya untuk menata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sebaik-baiknya, yang membawa kemajuan, kemaslahatan, tapi juga kesejahteraan bagi seluruh warga bangsa. Tuhan tegur, Tuhan ingatkan kepada para pemimpin bangsa yang tidak bersejalan dengan cita-cita kemerdekaan bangsa ini. Ingatkan mereka Tuhan, tobatkan mereka, dan kembali pakai mereka sejauh Tuhan mengizinkan mereka untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa. Dan khususnya dalam persiapan menjelang pemilu 2024. Siapapun yang akan menjadi calon, terutama bagi presiden dan wakil presiden, siapapun,
kami berharap berjalan dengan sangat baik. Tidak ada huru-hara politik yang menggaduhkan, yang menghebohkan bahkan mengancam kehidupan kami. Kami mohonkan Tuhan, jamah tilik hati mereka yang mempersiapkan, termasuk setiap para kontestan yang ikut terlibat, agar menjauhkan diri dari hal-hal yang mungkar, yang tidak membawa kemaslahatan bagi persiapan pemilu 2024. Dan biarlah kami juga sebagai gereja boleh menjadi tempat yang indah untuk menanamkan apa yang membawa damai itu dalam hidup. Yang kedua, kami berdoa untuk oma opa, warga senior di persekutuan kami di tempat ini, supaya tetap dikaruniakan hidup sehat, agar dengan hidup sehat hati mereka, jiwa mereka, bahkan fisik mereka boleh mengalami sejahtera lahir dan batin, termasuk keluarga oma opa yang tetap memberi waktu untuk menjaga dan memperhatikan mereka. Tuhan berkati mereka. Berikutnya kami berdoa untuk saudara-saudara yang sedang sakit, baik yang berada di rumah maupun juga yang berada di rumah sakit. Kami menyerahkan Bapak Urupan Sitompul, Bapak Tony Magani, Bapak Untung Tobing, Ibu Sian Indarto, atau mungkin juga yang lain yang belum tertuliskan di dalam pewartaan ini. Siapapun mereka yang kami ingat yang sedang sakit, doa kami agar Tuhan mengaruniakan kepada mereka pemulihan dan kesembuhan kesehatan. Juga mereka yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit PON. Dalam hal ini Ibu Naomi Carolina Dameuli Hutagalung. Kami berharap lewat pengobatan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, Ibu Naomi boleh kembali sehat, berkumpul, bergabung, dan berkarya melayani Tuhan. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara yang pasca tindakan medis yang sedang berada dalam proses pemulihan kesehatan. Ibu Pingkan Lantang, Ibu Yosepin Hadiwinata, Ibu Berta Marpau, Ibu Yuni Sinaga, Saudari April, Bayi Yeremi, Bapak Supri Hadi, Bapak Christian, ayah dari Saudara Fandi, dan juga Bapak Erwin Sinaga, dan yang lainnya yang tidak tersebutkan. Namun yang kami ingat, biarlah tindakan medis ini membantu pemulihan kesehatan mereka, juga untuk jemaat, warga jemaat di tempat ini maupun simpatisan yang namanya belum dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan mereka tetap mendapatkan karunia, berkat yang baik dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk daerah-daerah yang terkena bencana alam di berbagai tempat. Semoga Tuhan, tim-tim kepedulian yang ada di wilayah-wilayah itu dapat berjaga dengan baik untuk mengatasi, untuk membantu dampak yang ditimbulkan.
kami juga berdoa untuk pergumulan dari setiap pribadi kami, apapun itu yang sedang kami gumuli. Juga untuk setiap keluarga. Biarlah di tengah-tengah pergumulan itu, mereka tetap berusaha untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalamnya. Dan Tuhan jangan tinggalkan mereka. Sebaliknya, Tuhan mau hadir dan terlibat, membantu mereka, agar mereka boleh menjadi pemenang di dalam pergumulan. Dan karya Tuhan dimuliakan. Mereka juga yang sedang membutuhkan pekerjaan-pekerjaan. Karena menjadi sesuatu yang penting untuk menafkahi hidup mereka. Mereka yang perlu mendapatkan kesempatan pendidikan. Juga untuk mereka yang sedang mencita-citakan kehidupan yang harmoni dalam keluarga. Mereka yang sedang berusaha untuk mencari pasangan hidup yang berkenan, yang cocok. Bukan hanya cocok menurut mereka, tetapi yang cocok menurut Tuhan. Semoga Tuhan karuniakan mereka perjodohan yang diizinkan Tuhan. Kami berdoa untuk para penatua, untuk para aktivis dan pelayan pegiat gereja, dan juga untuk hamba-Mu, Pendeta Diana Bahri, yang tetap setia untuk melayani bersama-sama dengan umat di tempat ini. Karuniakan kepada mereka semua, juga kepada hamba-Mu Pendeta Diana, agar Tuhan memberikan apa yang perlu untuk Engkau karuniakan kepada mereka, kepada para penatua, kepada para pegiat pelayan. Inilah Tuhan Yesus, syafaat kami, yang kami alaskan di dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan, yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk dalam liturgi persembahan. Nats persembahan diambil dari Malaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu
tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dalam tiap ibadah bersama, pukul 9 dan pukul 17, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu. Persembahan dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja, jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Bait pertama kita nyanyikan di awal. Setelah itu kantong diedarkan dan selanjutnya kita nyanyikan bait kedua dan ketiga dengan berdiri sebelum berdoa. Umat dibangkit untuk berdiri. Rahmat Tuhan padamu tidak tersandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan sedunia sudah Kau berikan, bawa persembahanmu dan
Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan kami yang maha mulia, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu, mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami dapat mengambil diri kami sebagai seorang hamba yang dapat melayani Engkau dan melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami dengan sungguh-sungguh. Ya Bapa, kami telah mengumpulkan dan membawa persembahan kami kepadamu. Layakan dan kuduskanlah persembahan ini sehingga harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat mengelola persembahan ini dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini dapat kami pergunakan guna menunjang program-program kegiatan di dalam jemaat kami, sehingga kami dapat membentuk dan berada di dalam komunitas yang peduli dan relevan di tengah-tengah jemaat kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lakukanlah karena itulah yang memang saudara lakukan sebagai hamba yang terpanggil untuk melayani Tuhan yang telah mengaruniakan kepada saudara segala yang baik. Balaslah kebaikan Tuhan lewat pelayanan. Kuutus kau. Tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara, pergilah dari tempat ini, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan juga melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Kita menutup ibadah minggu hari ini dengan kembali menyanyikan PKJ 182, Ku Utus Kau. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku, karena Bapa mengutusku. Kebaktian hari ini telah selesai, umat dipersilakan duduk. Mari kita bersaat teduh sejenak.
Kami kembali mengingatkan ada kegiatan sepekan kita, yaitu sampai bertemu di beberapa kegiatan sepekan kita, dan selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.